Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang menurut saya begitu inspiratif dan begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan kisah cinta Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu awal ceritanya Siti Zulaikha bermimpi dan memimpikan sosok pria yang begitu bercahaya. Seketika pula dia jatuh cinta. Setelah bangun dari mimpinya, dia menjadi orang yang pemurung, orang yang penyendiri. Ya, kalau dalam bahasa kita galau lah ya. Terus kemudian dia menjadi orang yang begitu menantikan malam. Dan ketika malam dia akan menduga-duga apakah saya akan bermimpi lagi mengenai pria tersebut ataukah tidak begitu. Sampai berhari-hari setelah mimpi itu dia tidak pernah mendapatkan mimpi itu kembali, tapi Allah titipkan rasa cinta yang begitu besar padanya. Dia begitu mencintai Nabi Yusuf dan sangat berharap dapat bermimpi kembali. Sampai pada suatu malam dia benar-benar bermimpi mengenai pria itu. Pria itu kembali. Pria itu mengatakan bahwa dia merupakan salah satu petinggi di kota Mesir. Barulah ketika itu Siti Zulaikha memberanikan diri mengatakan kepada ayahnya bahwasanya dia mencintai salah satu petinggi Mesir yang mana merupakan menteri keuangan di kota Mesir. Ayahnya begitu gembira dan karena kabar ini dia mengirim utusan ke negeri Mesir untuk melamar Menteri Keuangan Mesir. Singkat cerita, lamaran itu pun diterima dan akhirnya mereka berdua menikah. Selama prosesi pernikahan, Siti Zulaikha tidak melihat suaminya, tidak pernah. Sampai setelah pernikahan barulah diperkenankan Siti Zulaikha melihat suaminya. Seketika pula dia begitu patah hati, begitu galau, begitu kecewa. Karena apa? Karena yang dilihatnya, karena suaminya bukanlah orang yang dilihatnya di dalam mimpi, bukan orang yang dicintainya. Tapi luar biasanya Siti Zulaikha, dia tetap berbakti, tetap menyayangi suaminya meski dalam hatinya tidak bisa mencintai suaminya, karena cintanya hanya untuk Yusuf alaihi salam. Kemudian waktu berlalu dan sampai suatu ketika suaminya pulang dari pasar dan membawa satu budak yang mana merupakan Yusuf alaihissalam, pria yang dilihatnya dalam mimpi. Dan kemudian dari situ dia menjadi seperti menemukan hidupnya kembali. Sampai dia mencari perhatian Yusuf dengan cara memanggilnya, meminta pertolongannya, minta ditemani dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika dia tidak bisa membendung perasaannya lagi. Dia ingin menyampaikan kepada Yusuf dengan cara mengurung Yusuf dalam satu ruangan dengannya dan mengatakan bahwa dia mencintai Yusuf dan ingin berbuat nista bersama Yusuf. Namun apa? Karena kesucian Nabi Yusuf alaihissalam dan pertolongan Allah, Nabi Yusuf dihindarkan dari perbuatan nista tersebut dan beliau berlari menuju pintu yang sebelumnya sudah ditutup dan dikunci oleh Siti Zulaikha. Namun luar biasanya pintu itu seperti tidak pernah dikunci. Ketika itu Siti Zulaikha menjadi marah, menjadi gelisah dan menarik baju Yusuf dari belakang sehingga terkoyak. Saking takutnya dengan suaminya dan rasa malunya bila mana dia ketahuan ingin berbuat nista dan dia yang mengajak berbuat nista dengan Nabi Yusuf, dia mengatakan terlebih dahulu kepada suaminya bahwasanya Yusuf ingin berbuat nista dengannya. Tapi suaminya mengetahui bahwasanya yang mempunyai niat buruk adalah istrinya, jadi suaminya tidak mempenjarakan Yusuf dan hanya mengurungnya saja. Kemudian
cerita berlanjut sampai kepada teman-teman satu kotanya menggunjingkannya bahwa dia menjadi perempuan gila akan cinta. Kemudian karena kesal, karena malu, Siti Zulaikha mengadakan satu perjamuan dan mengundang seluruh temannya, seluruh wanita-wanita di Mesir untuk datang ke rumahnya. Dan saat itu dia memanggil Yusuf untuk membawakan sesuatu dalam acara perjamuan. Apa yang terjadi? Teman-teman Siti Zulaikha sampai terpana. Ada yang sampai memotong tangannya sendiri dengan pisau apel tanpa disadarinya. Ada yang seketika meninggal karena melihat keelokan wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dari acara itu, kota Mesir menjadi gaduh dan akhirnya diputuskan Nabi Yusuf masukkan ke dalam penjara. Selama di penjara, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Dan apa yang terjadi kepada Siti Zulaikha? Selama Yusuf di penjara, suaminya meninggal dunia dan dia menjadi jatuh miskin. Setelah jatuh miskin, ternyata rasa cintanya kepada Yusuf tidak pernah berkurang barang sedikit, bahkan rasa rindunya memupuk rasa cintanya menjadi lebih besar kepada Yusuf. Kemudian karena menangisi cintanya, matanya menjadi buta, tidak pernah merawat dirinya, kemudian menjadi seperti tua begitu. Dia kemudian hanya hari-harinya dihabiskan untuk menangisi cintanya sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa untuk cintanya, untuk orang yang dicintainya begitu. Kemudian di lain sisi, Nabi Yusuf alaihi salam telah keluar dari penjara dan menjadi orang kepercayaan Raja Mesir, dipercayai untuk mengurusi keuangan menggantikan suami Siti Zulaikha. Kemudian beliau menjadi orang yang banyak dikagumi, terus menjadi orang terpandang, menjadi orang yang banyak dihormati orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, ketika beliau Nabi Yusuf alaihissalam lewat di depan rumah Siti Zulaikha dan mendengar Siti Zulaikha ketika itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati beliau menjadi terenyuh, menjadi kasihan, menjadi iba kepada orang yang berdoa. Maka diutuslah salah satu utusannya untuk menemui Siti Zulaikha dan mengundangnya ke rumah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Siti Zulaikha datang ke rumah Yusuf dan disitulah Yusuf bertanya, siapakah gerangan dirimu yang berdoa begitu tulus untuk cintamu? Kemudian Siti Zulaikha menyampaikan bahwa sayalah Zulaikha, saya yang dulu membelimu dari pasar, saya yang dulu menjadi tuanmu, saya yang dulu ingin berbuat nista denganmu, saya yang dulu sampai membuat dirimu menjadi masuk penjara, sampai membuat dirimu susah begitu, dan sayalah orang yang begitu mencintaimu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam atas izin Allah mengembalikan penglihatan Siti Zulaikha, mengembalikan badannya menjadi muda kembali gitu. Tapi cerita itu berakhir sampai di sini karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diceritakan bahwa Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf menikah. Inti dari cerita ini adalah ketika kita mencintai seseorang tanpa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita dapat adalah kesia-siaan begitu. Ketika Siti Zulaikha mengajar Yusuf tanpa beriman dan tanpa mendasari hatinya dengan keimanan, maka Allah jauhkan Yusuf darinya. Namun ketika dia sudah beriman, dia mencintai Allah dan dia mendoakan kebaikan untuk Nabi Yusuf, dia bergantung kepada Allah, Allah dekatkan Yusuf padanya. Jadi cintailah Tuhanmu dulu baru mencintai makhluknya begitu. Dan libatkanlah Allah dalam segala urusan, bahkan itu dalam mencintai seseorang, karena hati yang memegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya
Sebenarnya cinta merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.